Yap, halo guys, bertemu dengan Ade dari Vertical Gimax. Kali ini kita berada di GPPE Semarang ya, Bro Di ya? Iya, betul. GPPE Semarang. Kira-kira untuk Gading Murni ini pertaruhan atau pameran terakhir atau gimana nih? Ya, ini pameran terakhir tahun ini ya. Oke. Jadi setelah ini tidak ada kegiatan pameran lagi. Betul. Jadi kita fokus untuk ini apa delivery services untuk akhir tahun ini kan mau pemilu ini sudah depan mata, printingan sudah mulai banyak. Oke. Ya, mesin itu juga servisnya juga meningkat ya karena volumenya juga naik. Ya, kita akan fokus untuk servisnya ke customer. Jadi kalau kita adain pameran lagi atau open house lagi di bulan-bulan Desember, nanti khawatirnya kita tidak bisa mengejar servis secara on time ya. Betul. Oh, berarti memang setelah dari Januari ke arah Desember, itu udah pertarungan gitu Pak ya? Iya, jadi itu kita lagi ngejar-ngejarnya omset lah. Betul. Berarti untuk mungkin sebelum kita ngobrol kemarin kan ada tuh, kita ngobrol panjang banget dan teman-teman seneng semua Pak. Oh iya. Iya, sumpah. Jadi mereka, ternyata Gading Murni tuh begini, larinya begini. Iya. Begitu. Iya. Pak Rudi memang ternyata open banget gitu loh. Iya. Ya, mereka senang juga ternyata Iya. yang enggak senjataku, rahasiaku, aku pendam itu enggak. Iya. Banyak yang ngomong ke saya bahwasannya yang kemarin keren bro. Mereka suka gitu. Iya. Nah, Pak Rudi kira-kira kalau misalnya berarti pencanangan untuk 2024 itu pameran dikurangin, lebih servis di Pameran mungkin tidak dikurangi Pak, cuma kita akan selektif. Oke. Ya, akan lebih selektif. Kan 2023 ini terus terang aja kenapa kita genjot terus pameran itu? Karena kan kita punya tujuan bahwa tahun 2023 itu kan masa kampanye ya. Oke. Nah, jadi untuk pemilu itu kan ya event 5 tahun sekali ya. Jadi ini pestanya pemain digital printing ini istilahnya ya. Nah, kita harus ikut berpesta lah begitu ya. Iya betul. Jadi ya kerja keras lah kita di sini. Nah, untuk tahun depan mungkin kita fokus pada kegiatan-kegiatan yang produktif ya, event-event yang besar. Ya, kita punya budget tetap sama ya besarnya. Jadi ya kita pilah-pilah lah yang mana yang kegiatan yang tidak memberikan banyak efek hasilnya ya kita kurangi ya. Betul. Kita di mana yang ada hasilnya baik ya itu kita ikuti terus. Oke. Berarti tahun 2023 kemarin ini lagi penyelusuran nih. Semua event diikutin. Ya sebetulnya bukan penelusuran, kita mau manfaatkan setiap opportunity aja. Oke. Berarti nanti 2024 lebih selektif yang mana yang paling benefit gitu kali ya? Ya, tahun 22 lah itu, pada waktu tahun 22 itu kita sebetulnya sudah mempunyai gambaran pameran di mana aja yang bisa kita ikuti ya. Tapi karena tahun 2023 ini masa kampanye, terus masa-masa di mana orang investasi mesin apa, jadi kita akhirnya kita ikuti semua pameran. Wow. Jadi karena kita juga nggak mau sampai ketinggalan atau miss satu opportunity lah. Saya kira untuk 2023 kemarin itu nggak ada yang miss kayaknya. Semua hampir ya. Iya, hampir memang itu kita canangkan. Jadi seperti minggu lalu di Bandung, sekarang sudah di Semarang. Betul. Ya. Jadi ya memang capek sih kita. Marketing kita juga capek. Betul. Teknisi kita juga capek. Ya. Tapi ini makanya ini sudah yang terakhir sudah. Oke. Nah ini ya sudah kita istilahnya konsen instalasi mesin yang terjual sama konsen juga servicingnya kita percepat supaya mesin mereka juga produktivitasnya meningkat. Oke, siap. Rudi kira-kira untuk kalau kita kemarin kan belum bahas strategi nih. Kemarin kan dibuka banget tuh. Ya kan, Mas kan. Kira-kira 24 ada nggak pergeseran strategi dikit atau memang ada tambahan pengurangan atau gimana? Strategi sih tetap sama lah Pak ya. Strategi bisnis kita itu sama, cuma ya memang ada sedikit-sedikit perbaikan yang kurang-kurang kita perbaiki.
Tetapi balik-balik lagi kan tahun 2024 itu kan masa kampanye sudah lewat, masa pemilu juga sudah lewat. Ya mungkin ada sisa-sisa ya untuk Januari sampai Februari itu ada sisa-sisa sedikit lah ya. Sedangkan setelah itu mungkin kita akan memasuki masa-masa paceklik ya di bidang printing ya. Betul. Karena kita tahu bahwa akan ada pemilu bulan Februari, lalu puasa juga sudah maju ya, lalu hari raya ya kita pikirkan tahun 2024 tuh akan mulai kick off setelah hari raya lah ya, mungkin itu mulai pick up pace-nya mulai dapat lagi. Oke. Nah kira-kira untuk itu bakalan banyak kemerosotan ya kali ya? Mungkin dalam semester pertama ya sampai Q1, Q2 itu mungkin ada drop lah ya. Tapi Q3, Q4 itu akan pick up lagi. Makanya tahun 2024 kita tidak mencanangkan sampai bagaimana ya, karena memang kita lebih banyak konsentrasi di mesin-mesin yang bisa mendatangkan nilai tambah lebih lah. Ya, supaya pemain-pemain ini yang habis berjibaku pelayanan pemilu dan lain-lain itu bisa mulai mengisi kegiatan bisnisnya dengan produk-produk yang lebih baru ya, inovatif ya. Jadi lebih baik ke finish product ya. Ya teman-teman, yang saya suka di Gading Murni, mereka walaupun bisa dibilang termuda lah, vendor termuda nih, ya kan. Cuman mereka bisa membaca banget. Jadi kapan waktunya turun, ya kan, nanti puasa kata Pak Rudi tadi bakalan ada keturunan, nanti begitu nggak ada naik lagi itu. Padahal berapa tahun Pak ya di Gading Murni ini? Gading Murni ini bergerak di bisnis digital itu mulai 2017. Oke. Ya sampai sekarang 2023 itu berarti berapa? 6 tahun? Ya, 6 tahun ya. Padahal tergolong muda berarti kan? Oh iya, sangat muda kita. Nah, masih gitu, belum apa-apa lah kita. Tapi udah bisa baca banget. Jadi bakalan nantinya setelah Desember begini, apa puasa begini, gulungan itu bakalan Pak Rudi udah tahu banget baca gitu ya? Iya, kita bisa baca itu. Gitu. Padahal bukan semua orang bisa baca, karena kadang-kadang vendor sendiri udah dikebut aja ternyata salah. Waduh, ternyata nggak gini gitu, aduh berantakan gitu semua. Nah, Pak Rudi mungkin lebih, oke, nanti begini, kita buat begini, pasti begini, akan begini gitu kali ya? Ya, jadi kita sudah punya ini ya, bayangan-bayangan ya, karena kita sudah juga sebetulnya informasi ini kan kita ikuti dari beberapa sumber ya, source ya, bahwa bisnis itu kedepannya digital printing itu bagaimana itu kita kan punya banyak source ya, banyak teman juga ya, banyak pemain juga yang memberikan kita informasi masalah itu ya. Jadi akhirnya kita bisa menganalisa datanya. Betul. Kemungkinan itu melesetnya nggak banyak nggak ya? Iya, kita nggak bisa ngomong banyak nggak banyak ya. Ya kita harapkan apa yang kita planning itu sesuai berjalan. Betul. Gitu ya. Cuma ya namanya meleset itu kan ya bisa saja ya, karena kejadian di luar inilah force majeure ya, di luar rencana dan lain-lain ya, seperti ada ya, kita harapkan sih pemilu ini adem ayem lah ya. Itu juga. Kalau sampai ada ribut-ribut itu juga mempengaruhi di situ juga. Betul sih, betul. Ya. Betul banget. Jadi kita harapkan juga pemilu ini bisa berjalan baik. Makanya saya bilang planning boleh, tapi kenyataannya nanti bisa achievement-nya bisa tercapai sampai di mana itu tergantung situasi kondisi ekonomi. Okay. Nah, ini teman-teman pengen gini, kira-kira nanti misalnya ada pencapaian Gading Murni dari Januari ke Desember, mungkin bisa misalnya nih ada kayak pengumuman lah ya, kami penjual terbanyak DTF selama setahun ini ada ratusan unit gitu. Wah, ya kan? Apa pengen saya gitu rasa kan? Jangan lah ya, nggak enak ya. Saya nggak mau sampai itu saya declare apa enggak lah. Cuma kan ya kita kan masih
baru 6 tahun ya. Kayak masa mau ngumumkan gitu kan jumawa banget ya. Gini Pak, jadi Enggak lah. mungkin nanti bakalan jadi acuan. Ternyata memang di tahun 2023 itu mesin ini atau indoor ya kan itu paling banyak diminati karena acuannya Gading Murni, mereka paling terbanyak jualannya gitu kali ya. Ya, yang jelas ya Pak, saya bisa memberikan tahu bahwa kita ini kan izin impor apa segala macam itu ada kuotanya. Setiap 6 bulan itu kita 500 unit. Ya. Jadi 1 tahun ini 500 unit 2 kali 2 semester itu tuh kita mencapai impor sejumlah itu. Ya berarti berapa? 1000-an? 1000. Wow. Tapi ya saya enggak mau breakdown berapa. Kali aja kan, Gading Murni mau ngeliatin bahwasannya ini segini, ya kan. Dan memang acuannya mereka gini, lihat Gading Murni, mereka jualnya berapa di DTF. Oh, berarti memang yang diminati itu DTF juga ada seberapa persen. Akhirnya bisa mereka buat begini, DTF apa gitu. Nah itu kan kalau saya open itu kan berarti analisa market kan. Gitu ya. Ya, analisa market itu enggak lah Pak, kita nggak mau ngomong gitu lah. Iya. Cuma kita overall aja lah, overall gitu ya. Jadi ya kita terima kasih sih pada semua reseller kita, dealer kita ya, kepala cabang ya, yang sudah GM kita, product manager kita yang sudah bekerja keras sampai saat ini membuat Gading Murni bisa mempunyai progres yang sangat baik ya. Ya kita terima kasih sama mereka lah. Ya tanpa mereka juga kita nggak bisa apa-apa juga. Ya. Memang berarti apa ya? Saya nggak bisa ngomong banyak tentang Gading Murni gitu loh. Memang pendatang baru, jualan paling banyak. Semua kayaknya yang bagus-bagus itu situ semua gitu. Apa? Jadi mereka mungkin gini, ini ramuannya apa sih? Ya, makanya ramuannya selalu mereka kalau waktu Pak Rudi bicara, Pak Arwan, Pak Jepri, mereka ngeliatin, ini mungkin ada sedikit-sedikit bocoran, akhirnya Dek kasih Pak Rudi yang ngeluarin ilmu dikit-dikit lah supaya kita bisa dapat gitu. Nah, yang paling kena banget yang kemarin itu Pak, mereka suka, suka banget. Gitu. Ya terima kasih. Ya kan? Nah, yang kali ini mereka mau ngomong, Dek, kalau kira-kira ya, tadi tuh ada market yang terjual apa aja, waduh, saya tanya Pak Rudi dulu gitu kan, mau nggak beliau kan gitu, soalnya beliau tuh down to earth, jadi kami bisa menjual sini ratusan gitu, enggak, Pak Rudi kan nggak sombong banget loh, Ya, makanya. enggak, saya nggak mau sampai begitu lah ya. Makanya. Jadi saya bilang bahwa overall penjualan saya tuh sih anggap aja rata gitu lah. Ya, anggap aja rata. Takutnya gini, Pak Rudi buat begituan, cuman ada 2 alternatif. Mereka tambah semangat atau tambah kendor, ya kan? Kalau semangat, aku harus ngejar Gading Murni nih. Nah, kalau kendor, wah, tuh udah nggak mungkin dikejar kan gitu kan? Ya terserah lah. Itu kan ya apa ya? Kalau memang kita jadi motivasi untuk ngejar kita ya mungkin boleh aja sih, nggak masalah. Buat saya sih nggak keberatan sih. Kita selama kita bersaing dengan sehat ya nggak masalah. Ya, jadi saya nggak akan sampai memprovokasi orang untuk sampai bagaimana gitu ya. Nggak. Kita masing-masing perusahaan punya kapabilitas masing-masing ya, punya kapasitas juga masing-masing. Semua punya sumber daya manusia sendiri-sendiri juga ya. Semua kondisi orang kerja di masing-masing perusahaan juga ada limitasinya ya. Nggak bisa semuanya langsung maunya serba instan apa ya. Perlu ada satu progres yang dimana itu harus di-achieve dengan kerja keras. Oke. Dan tidak mudah itu. Betul. Perlu dana yang besar, punya resources yang kuat ya. Jadi kenapa saya bilang itu, karena produk-produk yang ditawarkan oleh vendor itu ya nggak murah ya Pak. Jadi makin lama juga makin canggih, makin baru, juga nilainya juga nggak murah-murah sekali. Ya. Nah, masalah segi resources ya, financial kita harus siap segala macam ya. Jadi itu kan saya nggak bisa menyamakan perusahaan saya dengan perusahaan lain ya. Masing-masing punya policy sendiri, masing-masing punya kemampuan sendiri. Ya do the best lah. Yang bisa dikerjakan, do the best. Iya, itu tadi.
aduh, kalau bahas Gading Murni katanya nggak ada selesai gitu loh. Jadi mereka pengen tahu yang ini, pengen tahu yang itu. Kira-kira itu Pak Rudi dengan lingkarannya begitu, no limit ya kan, kayak ada duit nggak ada serinya, siap perang, waduh gitu kan. Bukan, nggak ada serinya Pak, ada serinya duit itu Pak. Ya, cuma yang lalu kan selalu ngomong, ya kita harus si bijaksana cara menggunakannya. Betul. Mereka merasa udah bijaksana banget gitu loh, tapi kok masih pontang-panting misalnya ya kan, nggak nututi ini kayak apa gimana, kok bisa gitu. Gading Murni yang tanda kutip anak ingusan kemarin, kita yang udah berpuluh-puluh tahun kok gemeter gitu loh, misalnya barangan gitu. Jangan gitu, ngomong gemeter. Ya, jadi gini lah ya, vendor itu juga banyak membantu kita. Ya. Kenapa vendor banyak membantu kita? Karena mereka realize, mereka tahu bahwa kita ini sudah menjadi satu pemain yang cukup besar di sini. Ya. Sehingga banyak sekali vendor datang, kalau mungkin pameran-pameran skala nasional ya, SPE, Oprimnya segala macam itu, banyak vendor datang ke sini, ya, khusus menawarkan mesin-mesin itu kita. Ya kadang-kadang informasi ini kita serap kan, kita dengerin mereka nawarin apa. Nah itu kita analisa juga. Jadi itu vendor ya. Lalu ada vendor juga yang existing itu memberikan kita banyak kemudahan. Banyak kemudahan, sehingga dengan adanya kemudahan itu kita bisa berkembang lebih cepat. Jadi itu. Jadi pada intinya begitu kita bisa menjual dalam jumlah cukup signifikan, vendor itu akan datang sendiri ke kita. Tergantung tinggal kita mau terima atau tidak. Gitu ya. Berarti dibalik ya ceritanya? Biasanya Ya kan seperti contoh lah, seperti Pak Ade lihat, kalau Pak Ade lihat satu perusahaan besar gitu ya, siapa yang nggak mau barangnya masuk ke situ? Ya, ayo jual barang saya lah, kan gitu. Betul. Ya kan semua pasti kejar. Betul. Ayo Pak, jual barang saya Pak, ayo Pak, jual barang saya. Nah kalau sudah jual barang saya, kan kita punya bargaining power. Betul. Nah, kita bisa mempunyai satu keunggulan bahwa oke, berarti dia butuh saya juga butuh bantuan dia, kan gitu. Nah, itu dia. Ya, dari itulah istilahnya begitu. Kerjasamanya seperti itu, sama lah Pak. Kalau kita sekarang lihat satu retail shop di sini, ya kita mau masuk di situ, kan ya ada persyaratan tuh retail shop, ada biaya adminnya sekian, nah begini. Kamu mau masuk nggak? Kalau kamu masuk ya kamu penuhi itu, baru masuk kamu. Kan gitu kan, sama kan? Betul. Ya sama, kita bisnisnya juga sama, semua sama. Oke. Tapi setahu saya dulu Pak, kita yang mengemis-ngemis ke orang, ayolah tak jual barangmu. Kalau udah gede gitu, orang yang kebalik gini ya? Ya, jadi itu siklus bisnis Pak. Oke. Pada waktu kita pertama kali mulai, kita minta barang. Ya. Tapi begitu kita berhasil, mereka datang menawarkan barang kita. Oke. Nah, kira-kira Pak Rudi, misalnya ada nggak, ini cuma kepo aja ya? Iya. Ada nggak dulunya Pak Rudi kepengen barang itu? Waduh, belum siap nih Gading gitu kan. Tahu-tahu udah sekarang ini, ayolah Pak Rudi gini. Pak Rudi. Wah, ada banyak, ya? banyak itu banyak. Ya waktu pertama kali saya ke Cina itu, ke Tiongkok itu cari barang, mereka nolak. Ya, ada agennya di Indonesia, Kamu tahu sendiri lah agen di Indonesia siapa aja kan gitu kan. Ini sudah dipegang si A, ini sudah pegang si B, ini pegang C. Terus saya sampai juga bingung, apa yang saya jual kalau semua sudah ada yang pegang? Ya, pergi kemana ada. Kita tidak ada pilihan, ya kan? Tapi begitu sekarang kita sudah bisa membuktikan bahwa kita bisa jual, mereka juga cari ke situ. Ya, Pak, ini loh, kenapa? Bagaimana dengan distributor yang lama? Oke. Sudah tidak ada lah, sudah ordernya sudah kecil lah, apa segala macam lah, alasannya lah, benar. Ya akhirnya mereka tetap suruh kita juga pertimbangkan, kalau kamu punya barang tidak ada sesuatu yang menarik, sama saja ya, saya lebih condong mempertahankan vendor yang lama. Oke. Ya, kecuali kalau kamu punya sesuatu produk yang sangat luar biasa, yang menurut saya itu di vendor saya yang lain tidak ada, ya oke, saya consider. Tapi kalau
di vendor saya yang lama ada, saya utamakan vendor saya yang lama yang sudah loyal pada saya. Oke, luar biasa banget. Oke, Pak Rudi, matur nuwun sangat. Ini Iya, Pak, sama-sama. ngobrolnya kemarin hampir setengah jam. Sekarang saya sengaja untuk dipotongin. Kalau kita bedah lagi, besok-besok ada info lagi gitu loh. Teman-teman saya nungguin, wah gitu kan. Nah, ternyata di tahun ini GPPE yang paling terakhir teman-teman. Iya. Sementara kita nggak tahu dulu mereka akan membuat apa lagi, gulungan apa lagi, surprise apa lagi, ya kan ditunggu orang-orang lah gitu kan. Kadang-kadang tahun ini sudah cukup membingungkan semua orang lah ya. Akhirnya mereka bantu kenceng banget, wah ya kan. Jadi saya teringat waktu 2022 kemarin 300% Pak. Betul. Ya. Iya kan? Omset kita lipat 300%. 300% teman-teman. 2003 mereka buktikan lagi dengan semua gulungan pameran mereka ikut. 2004 entah apa lagi yang buat yang lain pada gitu. Begitu. Oke teman-teman, dari Vertical Digimax di Gading Murni GPPE ya oke nih pamerannya Gading terakhir 2004 kita tunggu gebrakan dari mereka. Boleh. Oke. Nanti saya akan share juga, tidak usah khawatir. Nanti begitu ada kesempatan bicara, ya saya bicara apa adanya. Saya tidak nambah-nambahin juga, tidak membesar-besarkan. Nah itu yang teman-teman yang ditungguin teman-teman adalah tidak nambah-nambahin, tidak kurang-kurangin apa adanya. Ya. Itu yang mereka suka Pak. Ya kalau ada yang kurang saya bilang kurang, kalau ada yang bagus saya bilang bagus gitu lah. Oke mantap. Oke Pak Rudi, matur nuwun sangat. Ya, Oke teman-teman, makasih. oke thank you guys.